Selamat pagi Bu. Perkenalkan nama saya Purnameka Putra. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai peran pemerintah regulasi dan komunitas dalam mendukung transformasi digital, perbankan yang etis dan berkelanjutan. Transformasi digital di dunia perbankan Indonesia bukan lagi sekedar tren, melainkan sebuah keniscayaan dari transfer uang hingga investasi. Semuanya bisa dilakukan hanya dengan sentuhan jari. Namun, di balik kemudahan dan kecepatan ini, munculnya pertanyaan penting. Bagaimana kita memastikan bahwa transformasi ini berjalan secara adil, aman, dan etis untuk semua pihak? Jawabannya terletak pada kolaborasi tiga pilar utama, yaitu pemerintahan, regulator, industri perbankan, dan komunitas atau masyarakat. Yang pertama, ada peran penting pemerintah dan regulator sebagai penjaga gerbang. Visual beralih ke grafik yang menunjukkan simbol-simbol keamanan, perisai, dan skala keadilan. Pemerintah dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Bank Indonesia atau BI berperan sebagai wasit dan arsitek tenaga kerja. Tanpa peran mereka, transformasi digital bisa bagaikan hutan belantara tanpa aturan. Mengapa mereka begitu krusial? Faktor pertama yaitu menjaga keamanan dan melindungi database nasabah. Bayangkan saja, data pribadi dan keuangan Anda seperti nomor KTP, rekening, transaksi beredar bebas di dunia digital ini. Tentu saja itu sangat berbahaya. Dan regulator hadir untuk mencegah hal itu. BI mengeluarkan peraturan BI tentang manajemen risiko teknologi informasi yang mewajibkan bank memiliki sistem keamanan cyber yang kuat. Dan sementara itu, UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP yang baru menjadi tameng hukum utama bagi privasi setiap nasabah. Tanpa regulasi ini, bank bisa saja menggunakan data kita seenaknya. Selanjutnya ada yang kedua, memastikan keadilan dan instruksi. Transformasi digital harus instruksi, tidak boleh meninggalkan kelompok rentan seperti lansia atau masyarakat di daerah terpencil. Oleh sebab itu, OJK mendorong praktik keuangan inklusif, misalnya melalui regulasi yang memastikan layanan digital bank tetap mudah diakses dan dipahami oleh berbagai masyarakat dan berbagai kalangan. Tujuannya agar gap digital tidak memperlebar kesenjangan sosial. Dan yang ketiga ada menjaga stabilitas sistem keuangan. Transaksi digital terjadi dalam hitungan detik dan volume yang masif. Jika ada gangguan sistem di suatu bank, tidak berdampak sistematik, tugas regulator adalah memastikan seluruh infrastruktur digital perbankan seperti sistem pembayaran BVAS berjalan stabil dan andal, sehingga kepercayaan publik terhadap suatu sistem keuangan tetap terjaga. Bagian 2. Contoh nyata dari bank. BNI dan inovasi digitalnya visual menunjukkan screenshot atau demo aplikasi BNI dan internet banking. Lalu, bagaimana merespon regulasi ini sekaligus berinovasi? Mari kita lihat contoh nyata dari BNI. Ada beberapa fitur dari BNI. Contohnya BNI Mobile Banking. Aplikasi BNI Mobile Banking tidak hanya sekedar untuk transfer. Ia sudah menerapkan prinsip secure by design. Contohnya fitur One Time Password atau OTP dan notifikasi transaksi real time yang langsung dikirim ke handphone kita. Ini adalah implementasi langsung dari tuntutan regulator untuk autentikasi 2 faktor, yang membuatnya transaksi jauh lebih aman. Yang kedua, ada fitur keamanan tambahan. BNI juga memberikan kendali penuh kepada nasabah melalui fitur blokir sementara. Kartu debit langsung dari aplikasi jika kartu hilang. Dan juga pembatasan limit transaksi yang bisa disesuaikan. Berikutnya adalah wujud nyata dari etika perbankan dalam pemberdayaan nasabah untuk melindungi aset mereka sendiri. Dan BCA juga mau kalah loh. BCA juga memiliki fitur-fitur yang dimiliki BNI. Contohnya, melalui aplikasi MBCA yang memiliki fitur keamanan canggih seperti QRIS yang dinamis untuk mencegah pemalsuan. Dan BCA Ringkas yang dirancang untuk khusus dengan antarmuka sederhana untuk memudahkan nasabah yang kurang melek terhadap teknologi. Ini menunjukkan komitmen pada aspek fairness atau keadilan. Bagian ketiga, yaitu kolaborasi untuk keberlanjutan. Pemerintah, bank, dan komunitas
Visual menunjukkan gambar sinergi orang dari pemerintahan, perbankan, dan masyarakat duduk bersama. Transformasi digital yang berkelanjutan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Ia membutuhkan kolaborasi sinergi. Yang pertama, ada kolaborasi pemerintah dengan bank. Pemerintah dan bank bukanlah pihak yang berseberangan, melainkan mereka adalah mitra. Contohnya program QRIS, atau Quick Response Code Indonesia Standard, adalah hasil kolaborasi brilian antara Bank Indonesia dan seluruh bank. Satu kode QR bisa digunakan untuk banyak aplikasi berbeda. Ini menciptakan ekosistem digital yang efisien, tidak terkotak-kotak, dan mendukung UMKM pastinya. Selain itu, pelatihan literasi digital yang diinisiasi OJK untuk para direktur bank juga sangat penting. Yang pasti untuk memastikan para pemimpin memahami risiko dan peluang digitalisasi. Yang kedua, ada kolaborasi dengan komunitas atau masyarakat. Disinilah masyarakat berperan aktif. Edukasi dan umpan balik dari komunitas sangat vital. Contohnya edukasi. Bank dan OJK sering mengadakan webinar atau roadshow ke komunitas untuk mengajarkan cara menggunakan aplikasi banking dengan aman. Contohnya seperti tidak membagikan kode OTP kepada siapapun. Dan umpan baliknya adalah ketika masyarakat memberikan masukan, misalnya antar muka aplikasi yang membingungkan atau keluhan tentang bug, bank dapat memperbaiki layanannya. Komunitas seperti kelompok ibu-ibu PKK atau Karang Taruna bisa menjadi mitra dalam menyebarkan literasi digital, hingga ke akar rumputnya. Kesimpulannya, transformasi digital perbankan yang etis dan berkelanjutan adalah sebuah journey bersama. Pemerintah dan regulator menciptakan jalan dan rambu-rambu yang aman. Sedangkan industri perbankan seperti BNI dan lainnya membangun kendaraan atau aplikasi yang inovatif dan andal. Dan sementara untuk komunitas dan masyarakat adalah sebagai pengemudi yang cerdas yang dapat menggunakan kendaraan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Hanya dengan sinergi 3 pilar, inilah kita dapat mewujudkan ekosistem keuangan digital Indonesia yang tidak hanya cepat dan canggih, tetapi juga terpercaya, inklusif, dan membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia pastinya. Sekian penjelasan saya dari materi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.